Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang?
Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, jumpa lagi dalam ibadah online IBI Empang 3. Apa kabar saudara? Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, tapi percayalah walaupun dalam setiap kesesakan kita, setiap pergumulan kita, pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan setiap ibadah kami Tuhan hari ini adalah ibadah yang tidak pernah sia-sia Tuhan. Biar kami mau Tuhan memberikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau saja Bapa. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal
sebab Dia yang Bapa yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau terindah Tuhan selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau terindah Tuhan selamanya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan berjanji Dia akan selalu bersama kita saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi kita yang setia dan percaya. Haleluya. Shalom saudara, mari saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara, kita terus percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Kita percaya pada Dia, Allah yang memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu
Salam saudara terkasih dalam Tuhan Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah kita. Mari kita, sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dan intinya kami minta syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, Bapa, kami tahu semuanya bukan karena keluarga kami, tetapi semua karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami dalam ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau berotoritas penuh atas ibadah kami. Kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk tabur firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kalau kita perhatikan di berbagai media, kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, ada suatu kondisi yang berat yang dialami oleh banyak umat manusia, bahkan tidak hanya di lingkungan kita, tetapi di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa, akibat daripada pandemi ini. Tuhan, banyak hal yang akhirnya membuat kondisi kehidupan kita menjadi tidak baik. Saudara yang kasih, sebagai bagian daripada lingkungan, tentu saja kita menerima berbagai masukan itu, menerima berbagai kabar itu. Oleh karena itu, bagaimana sebagai anak Tuhan sikap kita menyikapi kondisi seperti ini? Saudaraku, karena kalau kita tidak bijaksana, saudara dan saya bisa jatuh kepada kondisi yang justru tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sore hari ini kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, menyikapi keadaan yang tidak begitu baik akhir-akhir ini, saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, Tuhan begitu melihat sikap hati dari setiap kita. Oleh karena itu, menyikapi keadaan yang sekarang ini, sungguh-sungguh agar sikap hati kita itu berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 8 dikatakan bagaimana kondisi kita ketika kita berjalan dengan mengandalkan Tuhan, dan bagaimana kondisi kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, ketika kita meleset sedikit saja, saudara, kita bisa terjebak pada posisi di mana kita tanpa sadar memposisikan diri kita pada sikap yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita menjadi begitu terpengaruh dan tertekan dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita meleset dalam bersikap, saudara? Dikatakan di dalam ayat 5 dan 6 dalam Yeremia 17 ini bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, hari-hari ini kita harus betul-betul bijaksana, harus waspada, kita koreksi agar setiap sikap dan langkah hidup kita jangan sampai kita terjebak pada kondisi di mana kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan Tuhan di mana, saudara ya? Nah, yang Tuhan mau adalah Nah, dampaknya tadi dikatakan bahwa ia akan seperti orang-orang yang terjebak pada kondisi ini tadi, mengandalkan kehidupan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Itu ia akan seperti semak bulus di padang belantara, kata Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, orang itu harus betul-betul kita waspada. Kita banyak-banyak introspeksi diri, saudara. Hari lepas hari kita jangan lupa dalam mesbah merenungkan, Tuhan, saya selalu sudah sampaikan bahwa kita punya list yang bagus sekali, yaitu buah roh, bagaimana dengan kasih kita sampai pengendalian diri kita, bagaimana kita cek tiap hari, saudara, agar betul-betul kita tidak terjebak pada kondisi ini tanpa sadar kita mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan kekuatan manusia. Itu sangat berbahaya. Nah, tetapi sebaliknya, saudara,
apa yang difirmankan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita bahwa apapun kondisinya saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 8 ini sungguh akan menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi bahwa mungkin kita bilang, ya firman Tuhan seperti itu, tetapi kenyataannya mungkin saudara bilang, gimana besok? Gimana dengan makanan, gimana dengan minuman, gimana dengan segala kebutuhan kita? Karena kondisi ekonomi tidak baik hari ini saudara, untuk kondisi global ya saudara ya. Tidak hanya di lingkungan kita, tapi di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa terpengaruh oleh pandemi ini. Nah, tetapi satu hal ya saudara, mari kita lihat. Janji firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Saudara, ketika kita mengandalkan Dia sepenuhnya, pasti apa yang difirmankan Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktunya, itu waktunya Tuhan, saudara ya. Jadi, Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, hari-hari ini mari kita koreksi kehidupan kita. Mari kita banyak merenung ketika kita habis mesbah, sebelum mesbah, menjelang tidur, bangun tidur. Bagaimana kita ambil waktu buat Tuhan, untuk kita boleh juga mengintrospeksi diri kita, supaya kita tidak terjebak pada kondisi yang mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan manusia. Tetapi sebaliknya, kita harus berada pada sikap hidup yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara, ketika kita mengalami banyak hal, memang keseharian kita itu tadi, tantangan ekonomi begitu berat, mungkin tidak mudah untuk kita melakukannya. Tetapi firman Tuhan ya dan amin, dan tidak ada pilihan lain buat kita kecuali mentaati firman Tuhan, karena itulah yang benar yang harus kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, saya percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Saudaraku, kalau kita betul-betul mau mengandalkan Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sebab segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Saudara, oleh karena itu minta kekuatannya pada Tuhan, agar kita sungguh-sungguh dikuatkan, sehingga kita akan dapat berkata seperti apa yang disampaikan di dalam, mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Habakuk, saudara ya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Habakuk 3, apa yang dikatakan oleh Habakuk. Saudara, ini sungguh suatu pernyataan yang indah. Habakuk, di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang membeli, yang menyelamatkan aku. Saudara, apa yang disampaikan Habakuk ini sungguh sesuatu yang sangat indah, yang harusnya setiap kita anak-anak Tuhan lakukan. Kenapa? Ini menunjukkan sikap iman yang begitu kuat, sikap hati yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga dia bilang, ini kalau dalam bahasa sederhananya dikatakan, sekalipun udah nggak ada apa-apa, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ini sungguh suatu pernyataan yang harusnya dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Dan percaya saudara, ketika kita melakukan ini, pertolongan tangan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tetapi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ketika kita mengalami proses seperti ini, dikatakan bahwa pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya kondisi yang begitu tidak baik. Tetapi ketika kita mau menjalani proses ini dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan,
dengan tetap menempatkan bahwa Yesus, apapun kondisinya, saya mau bersorak-sorai. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan Tuhan, saudara. Dia begitu masih Tuhan. Saudara, saya amat sangat percaya. Sekali lagi, pertolongan tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oke, saudara, mari hari-hari ini apapun yang dialami oleh saudara, tetap fokus mengandalkan Tuhan. Ya saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara, mari, apapun kondisi kita, tetap fokus. Pokoknya Tuhan, hanya Tuhan yang kami andalkan. Tuhan, apa yang dikatakan Habakuk ini juga kita lakukan, saudara. Dan kita tetap mengucap syukur. Percaya, saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak memiliki sikap yang menjauh daripada Tuhan, tetapi sebaliknya memiliki sikap yang mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, mampukan kami, biar firman-Mu boleh menguatkan kami. Mampukan kami juga seperti Habakuk mengatakan, apapun kondisi kami tetap mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Kami tetap mau mengasihi Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan kami tidak mau bersyukur-syukur dalam hal apapun. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Karena kami tahu Engkau Allah empunya alam semesta jagat raya ini. Engkau yang punya semuanya, Tuhan. Dan Engkau mampu melakukan segalanya dengan tidak ada hal apapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau kuatkan kami, mampukan kami, Tuhan. Berikan kiranya pengurapan yang baru setiap hari atas kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh senantiasa berjalan di jalan-Mu, dan kami mengalami kasih-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Di masanya kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Bapa, layakkan, sucikan dan kuduskan kami sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami dalam hal sekecil apapun Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Untuk kami boleh mengingat kembali betapa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau Allah yang di atas segalanya itu rela hadir ke dunia ini Tuhan, melalui perawan Maria ya Tuhan. Engkau boleh hadir untuk menyelamatkan setiap kami, karena Engkau tahu kami tidak mampu sehebat apapun kami untuk berbuat kebaikan, tetapi tidak akan melebihi setiap kejahatan kami. Oleh karena itu terima kasih ya Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau melihat segala kelemahan kami, sehingga Engkau hadir menjadi pengantara kami Tuhan. Engkau hadir untuk menebus segala dosa dan kesalahan yang harusnya kami tanggung, sehingga memindahkan kami dari neraka kepada surga-Mu yang kekal, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ramaya Syarabalabaya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, kita introspeksi diri. Saudaraku, mari lihat bagaimana kondisi kehidupan kita hari-hari ini. Mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap hal apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, Horantakaya Syarabatakaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Gehrabanataka Syarabatakaya Ralabaya Ralabaya. Jesus. Ya Ramaya Shandaya Ralabu. Ya Ralabaya 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 Ralabaya. Ya Ramaya Shandaya Ralabu. Ya Ramaya Ya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Ya Bapa Yesus Kudus, ampunkan atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Semua hal yang mendukakan hati-Mu, segala hal yang tidak seturut dengan rencana-Mu ya Bapa, yang kami lakukan dalam keseharian kami. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kau tahu kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri yang hadir menggantikan setiap apapun yang harus kami tanggung, setiap penghukuman yang harus kami tanggung, segala sakit penyakit kami tanggung di salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Layakkan sucikan kudus kami Bapa untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ini. Waramaya Syarabatakaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Terima kasih Bapa. Waramaya Syarabatakaya Ralabaya 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 Ralabaya. Waramaya Syarabatakaya
Mari saudara kita angkat roti ke atas tangan kita tinggi-tinggi. Oh Ramaya Shandaya Ramaya. Oh Ramaya Shandaya Ramaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Bapa. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kami melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan perjamuan ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau baik ya Lagu. Engkau baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Tuhan peduli dan terima
berkat keselamatan, yang daripada Tuhan berkat kesehatan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang sakit disembuhkan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan menjadi jalan keluarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Apapun yang menjadi kendala dalam kehidupanmu, Tuhanlah jalan keluar atas semuanya. Karena Dialah Allah di atas segalanya, yang punya langit bumi, alam semesta jagat raya. Dan Tuhan mengasihimu senantiasa. Dimanapun kau berada, kakimu melangkah, pimpinan menjadi pimpinan Tuhan sempurna atasmu. Berpegang teguh kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Pentakosta ketiga itu turun atasmu. Kau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kau berada, dan kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh menerima kekuatan yang baru daripadamu. Kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, mulai jadi pemimpin yang tertinggi, presiden, semua kabinet yang ada, lembaga tinggi negara, juga lembaga pemerintahan dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke RT RW, desa. Bapak, kami serahkan semua aparatur negara ke dalam tangan-Mu, TNI, Polri. Bapak, berikan roh yang takut dan gentar akan mereka semua yang menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga mereka boleh menjalankannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Penuhi mereka dengan hikmat marifat surgawi, agar mereka mengambil setiap kebijakan dalam pemulihan bangsa kami Tuhan, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat semua, apapun juga Tuhan yang dialami bangsa kami saat ini. Kami mau katakan Indonesia bebas virus corona, Indonesia bebas dari resesi ekonomi. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, musibah ini akan segera berlalu karena Tuhan mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mengalami dampak daripada krisis ini Tuhan. Engkau yang lemah, Kau kuatkan ya Tuhan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Kau menolong mereka ya Tuhan. Yang sakit, yang di rumah sakit, semuanya Engkau melawat mereka Tuhan, menjamah mereka, memberikan kekuatan, memulihkan mereka juga untuk semua yang di garda terdepan ya Tuhan. Semua para medis Tuhan, dokter, perawat, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua orang yang ambil bagian dalam penanganan COVID ini Tuhan, berikan mereka kekuatan dan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan di rencana-Mu senantiasa. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting, bahkan sampai Gembala Kul, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua pemimpin rohani ini Tuhan, Kau penuhi dengan hikmat marifat surgawi, agar mereka boleh menjalankan tetap pelayanannya dengan bersandar penuh kepada Tuhan, dan Engkau memberkati seluruh apapun yang mereka kerjakan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tutup semuanya dengan kuasa dan Roh Kudus, dengan semua keluarga besarnya dan dengan segala apapun yang menjadi bagian daripada mereka. Kami juga serahkan semua umat jemaat-Mu, keluarga besar Empang 3 ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah pimpinan penyertaan firman-Mu sempurna atas keluarga besar Empang 3 dimanapun berada. Biarlah semuanya aman dalam perlindungan yang sempurna, semuanya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan perlindungan Allah sempurna atas keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengandalkan Engkau saja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Haleluya Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada saat kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, dan sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan berkat dan mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.